warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Rifa Puspa Anggraini, mahasiswa PLP Universitas Siliwangi untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia. Sebelum memulai pembelajaran, silakan Ketua Murid untuk memimpin doa terlebih dahulu. Nah, anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah semuanya sehat? Alhamdulillah jika semuanya sehat. Sebelumnya, Ibu ingin mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Apakah hari ini semuanya hadir? Atau ada yang tidak hadir? Ya, baik, alhamdulillah jika semuanya hadir. Meskipun sedang masa pandemi COVID-19, kita tetap harus menjaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan. Dan kita juga harus tetap semangat dalam belajar. Untuk materi hari ini, kita akan mempelajari kompetensi dasar 3.1, mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan yang dibaca. Dan kompetensi dasar 4.1, menyajikan simpulan sistematika dan unsur-unsur isi surat lamaran pekerjaan baik secara lisan maupun secara tulis. Tujuan pembelajaran hari ini, peserta didik mampu menjelaskan dengan tepat isi dalam surat lamaran pekerjaan yang dibaca. Peserta didik mampu menjelaskan dengan tepat tempat dan tanggal pembuatan surat lamaran pekerjaan yang dibaca. Peserta didik mampu menjelaskan dengan tepat perihal dan lampiran surat lamaran pekerjaan yang dibaca. Peserta didik mampu menjelaskan dengan tepat perihal dan lampiran surat lamaran pekerjaan yang dibaca. Peserta didik mampu menjelaskan dengan tepat alamat surat tujuan dalam surat lamaran pekerjaan yang dibaca. Peserta didik mampu menjelaskan dengan tepat salam pembuka dalam surat lamaran pekerjaan yang dibaca. Peserta didik mampu menjelaskan dengan tepat alinea pembuka dalam surat lamaran pekerjaan yang dibaca. Peserta didik mampu menjelaskan dengan tepat isi surat dalam surat lamaran pekerjaan yang dibaca. Peserta didik mampu menjelaskan dengan tepat penutup surat dalam surat lamaran pekerjaan yang dibaca. Peserta didik mampu menjelaskan dengan tepat salam penutup dalam surat lamaran pekerjaan yang dibaca. Peserta didik mampu menjelaskan dengan tepat tanda tangan dan nama terang pembuat dalam surat lamaran pekerjaan yang dibaca. Peserta didik mampu menjelaskan dengan tepat aspek penting dalam surat lamaran pekerjaan yang dibaca. Peserta didik mampu menyimpulkan sistematika dan unsur-unsur isi surat lamaran pekerjaan secara lisan maupun secara tulis. Sebelum kita belajar mengenai surat lamaran pekerjaan, Ibu ingin bertanya kepada kalian, apakah ada yang sudah tahu apa itu surat lamaran pekerjaan? Atau kalian pernah melihat seperti apa surat lamaran pekerjaan? Ya, mungkin kalian pernah melihatnya saat kakak atau orang tua kalian sedang membuat surat lamaran pekerjaan. Nah, sebelumnya Ibu ingin kalian berkelompok terlebih dahulu. Silakan membuat 3 kelompok yang masing-masing kelompoknya terdiri dari 4 atau 5 orang anggota. Ya, silakan untuk duduk bersama kelompoknya masing-masing. Ibu harap kelompoknya heterogen ya, dicampur. Ada yang perempuan dan laki-laki. Jika sudah duduk bersama kelompoknya, kita akan melanjutkan pembelajaran, yaitu pengertian surat lamaran pekerjaan. Ada yang sudah tahu apa itu surat lamaran pekerjaan? Dalam Kemendikbud 2017 halaman 1 menyatakan, surat lamaran pekerjaan adalah surat yang berisi permohonan untuk bekerja di suatu lembaga, perusahaan, atau perseroan terbatas yang pada umumnya memiliki bagian-bagian berisi identitas diri, jasa yang dapat dilakukan,
pendidikan, hingga keterangan keahlian dan pengalaman. Surat lamaran pekerjaan merupakan jenis surat pribadi resmi permohonan pekerjaan kepada kantor, perusahaan, dan instansi tertentu. Apa itu fungsi surat lamaran pekerjaan? Ada yang sudah tahu? Ya, sebagai tanda bukti tertulis pengajuan surat permohonan pekerjaan, sebagai media atau alat komunikasi, dan sebagai bahan pertimbangan penerimaan pekerjaan. Lalu selanjutnya, jenis surat lamaran pekerjaan. Yang pertama ada surat lamaran pekerjaan yang digabungkan dengan riwayat hidup. Jadi, surat lamaran pekerjaan dengan riwayat hidup biasa disebut juga kurikulum vitae atau CV. Selanjutnya berdasarkan sumber informasi lowongan pekerjaan. Sebelum kita melamar pekerjaan atau sebelum kita mengirimkan surat lamaran pekerjaan, tentunya kita harus tahu dulu toko mana, perusahaan mana yang sedang membutuhkan pekerjaan. Nah, biasanya lowongan pekerjaan ini ada dalam iklan atau media cetak. Nah, bisa juga selain dari media cetak, ada juga berdasarkan informasi dari media audio atau radio. Selain itu, ada juga lowongan pekerjaan ini berasal dari orang lain. Lalu selanjutnya, informasi lowongan pekerjaan ini berdasarkan inisiatif diri sendiri. Jadi kita yang mengajukan permohonan pekerjaan pada perusahaan atau lembaga tertentu. Selanjutnya, isi surat lamaran pekerjaan. Ada apa saja dalam isi surat lamaran pekerjaan? Isi surat lamaran pekerjaan yaitu informasi yang tertulis dalam surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan berisi permohonan seseorang pelamar pekerja agar diterima bekerja di tempat yang dia lamar. Nah, dalam isi surat lamaran pekerjaan ini terdapat sistematika surat lamaran pekerjaan. Selanjutnya, sistematika surat lamaran pekerjaan. Nah, biasanya di dalam isi surat lamaran pekerjaan terdapat sistematika yang harus kita isi terlebih dahulu. Yang pertama ada tempat dan tanggal pembuatan surat. Hal yang pertama adalah penulisan tempat dan tanggal pembuatan surat. Penulisan ini sangat penting untuk mengetahui kapan dan di mana surat lamaran dibuat. Peletakan tempat dan tanggal ini biasanya ada di pojok kanan atas tanpa titik karena bukan kalimat. Seperti ini. Selanjutnya, perihal dan lampiran. Apa gunanya perihal dan lampiran? Untuk memberitahukan berapa banyak lampiran yang disertakan, misalnya lamaran dilengkapi oleh identitas dan kualifikasi pelamar sebanyak 4 lembar. Selanjutnya, alamat surat tujuan. Alamat surat biasanya akan memuat penerima dan alamat perusahaan yang ingin dilamar. Seperti ini contoh untuk membuat alamat surat. Selanjutnya, penulisan alamat sebaiknya tidak lebih dari 3 baris untuk mempersingkat isi surat. Lalu, apabila menuliskan jabatan seseorang dalam alamat surat, maka tidak perlu menggunakan panggilan jenis kelamin seperti bapak atau ibu. Penulisan keterangan teks jalan pada alamat tidak boleh disingkat. Selanjutnya, salam pembuka. Salam pembuka dalam surat lamaran merupakan salam atau ucapan hormat yang biasa dimulai dengan kalimat "dengan hormat" untuk memulai surat lamaran pekerjaan secara formal. Lalu ada alinea pembuka. Merupakan alinea utama untuk menyatakan pernyataan diri. Maksudnya, jika iklan lowongan pekerjaan mencantumkan permintaan untuk pelamar yang merupakan lulusan baru atau fresh graduate, dan kebetulan kita adalah lulusan baru, maka kita dapat mencantumkannya secara tidak langsung di sini.
Selanjutnya isi surat. Identitas diri berupa nama, tempat tanggal lahir, alamat, pendidikan terakhir, dan dapat ditambah hal lainnya sesuai dengan keperluan melamar. Selanjutnya ada maksud dan tujuan, merupakan keterangan mengenai alasan pengirim surat atau pelamar untuk menulis surat. Lalu yang terakhir, menyatakan lampiran lowongan pekerjaan akan meminta beberapa dokumen persyaratan meliputi ijazah, kartu tanda penduduk, hingga pas foto dan sebagainya. Selanjutnya penutup surat. Dalam penutup, sebaiknya pelamar pekerjaan harus menunjukkan keantusiasan atau harapan terhadap pekerjaan yang dituju. Lalu selanjutnya salam penutup. Jika di awal terdapat salam pembuka, tentunya di bagian akhir surat harus dilengkapi menggunakan salam penutup. Selanjutnya, tanda tangan dan nama terang pembuat. Hal ini berguna untuk menginformasikan bahwa pelamar benar-benar menulis lamaran tersebut atas keinginan dirinya sendiri. Selanjutnya ada aspek penting dalam surat lamaran pekerjaan. Nah, aspek-aspek penting yang harus ada dalam surat lamaran pekerjaan terdiri atas yang pertama ada tesis, pernyataan umum yang bersifat subjektif karena berisi pendapat penulis atau pelamar. Yang kedua, argumentasi. Argumentasi yaitu bukti yang dapat menyajikan pemberi pekerja. Yang ketiga, ada penegasan. Penegasan yaitu berupa kalimat yang menegaskan kembali bahwa pelamar berharap diterima. Yang terakhir yaitu simpulan, sistematika, dan unsur-unsur isi surat lamaran pekerjaan. Simpulan, sistematika, dan unsur-unsur surat didapatkan dengan menggali informasi dalam surat lamaran. Informasi yang didapat digali seperti tempat dan waktu pembuatan surat lamaran, identitas pelamar, isi surat lamaran, informasi penguatan identitas pelamar, serta pembuka dan penutup. Sampai sini, apakah semuanya paham? Ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, Ibu akan memberikan surat lamaran pekerjaan. Silakan kalian untuk diskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Silakan tentukan isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan serta menentukan hal-hal penting dalam surat lamaran pekerjaan yang akan Ibu berikan. Untuk yang masih belum paham, boleh bertanya kepada temannya yang sudah paham atau bertanya kepada Ibu secara langsung. Ibu berikan waktu 15 menit untuk berdiskusi, apakah cukup? Jika cukup, silakan untuk mulai berdiskusi dengan kelompoknya. Nah, sudah selesai? Jika sudah selesai, Ibu akan memberikan pertanyaan dan silakan untuk dijawab oleh kelompok yang bisa dengan mengacungkan tangan. Untuk pertanyaan pertama, jelaskan yang termasuk isi surat dalam surat lamaran pekerjaan yang dibaca. Ya, silakan kelompok 3. Ya, benar. Boleh tepuk tangan semuanya? Selanjutnya, pertanyaan yang kedua. Jelaskan sistematika dalam surat lamaran pekerjaan yang telah dibaca. Silakan kelompok 1. Ya, benar. Sistematika dari surat lamaran pekerjaan tadi terdapat tempat dan tanggal pembuatan surat, perihal dan lampiran, alamat surat, dan sebagainya. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 1 yang telah menjawab. Untuk pertanyaan selanjutnya, jelaskan aspek penting dalam surat lamaran pekerjaan yang dibaca. Silakan kelompok 2. Ya, benar. Aspek penting dalam surat lamaran pekerjaan yang dibaca tadi terdapat tesis, argumentasi, dan penegasan. Tepuk tangan untuk kelompok 2 yang menjawab dengan benar. Pertanyaan selanjutnya, jelaskan simpulan, sistematika, dan unsur-unsur isi surat lamaran pekerjaan yang dibaca. Ada yang bisa? Ya, silakan kelompok 1.
Ya, benar. Mari kita tepuk tangan untuk kelompok 1 yang menjawab dengan benar. Alhamdulillah jika semuanya sudah paham dan mengerti dengan materi yang hari ini telah kita pelajari bersama. Selanjutnya, Ibu akan memberikan surat lamaran pekerjaan untuk kalian baca dan kerjakan secara individu. Silakan siapa yang dapat menjawab simpulan sistematika dan unsur-unsur isi surat lamaran pekerjaan yang tadi dibaca. Secara individu ya. Ya, silakan. Ya, benar ya. Nah, yang paling banyak menjawab pertanyaan yang telah Ibu berikan tadi yaitu kelompok 1. Berarti pemenang untuk hari ini yaitu kelompok 1. Kelompok 1 telah memahami materi surat lamaran pekerjaan ini dengan baik. Mari berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Ibu harap semuanya kelompok yang lain juga dapat memahami materi ini dengan baik. Nah, karena waktu sebentar lagi selesai, siapa yang ingin menyimpulkan materi pembelajaran hari ini? Ya, silahkan. Ya, benar. Surat lamaran pekerjaan adalah surat yang berisi permohonan untuk bekerja di suatu lembaga atau perusahaan. Nah, dalam surat lamaran pekerjaan terdapat sistematika surat lamaran pekerjaan seperti nama, alamat surat, salam pembuka, salam penutup, dan lain sebagainya. Untuk tugas individu tadi, silakan dikumpulkan ke ketua murid dan ketua murid silakan untuk diberikan kepada Ibu. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian materi dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.